Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas Humas B akan mempresentasikan campaign proposal kami yang bernamakan Malika Cagar Budaya Start From Us. Sebelum kami mempresentasikan proposal kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Widya Syilasari Mazaya dengan nomor akhir MPM 078, Najmia Briliani dengan nomor NPM akhir 048, dan rekan saya terakhir Kansatifal dengan nomor akhir NPM 072. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Cagar budaya merupakan warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, dan juga kawasan budaya yang tentunya harus dilestarikan. Cagar budaya bukan hanya soal peninggalan sejarah saja, melainkan dapat dimaknai sebagai sebuah perilaku dan juga pemikiran manusia. Indonesia memiliki banyak sekali cagar budaya yang terbagi di berbagai daerah, salah satunya itu di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menjelaskan bahwa pelestarian cagar budaya secara otonomi dilakukan oleh masing-masing pemerintah, kota, atau kabupaten. Nah, adanya paradigma baru tersebut juga melihat pentingnya pelestarian cagar budaya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Namun, berdasarkan hasil survei kami pada tanggal 19 Juli 2022, masih terdapat 6,7% masyarakat yang beranggapan bahwa cagar budaya merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat saja. Padahal seharusnya seluruh masyarakat di Indonesia juga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan cagar budaya yang terdapat di Indonesia. Oke, kita masuk ke latar belakang. Cagar budaya merupakan sebuah warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, dan juga kawasan budaya yang tentunya harus kita lestarikan. Cagar budaya itu bukan hanya soal peninggalan sejarah saja, melainkan dapat dimaknai sebagai sebuah perilaku dan juga pemikiran manusia. Indonesia tentunya memiliki banyak sekali cagar budaya yang terdapat di berbagai daerah, khususnya di salah satu. Maaf! Gimana cara nge-stopnya? Nge-stopnya gimana sih, Tip? Stop record. Oh. Berikutnya terdapat analisis data. Pada situasi 1, cagar budaya merupakan sebuah warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, serta kawasan budaya. Indonesia memiliki ribuan peninggalan sejarah yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kami mendapatkan data, cagar budaya disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang memiliki arti warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik yang ada di darat maupun di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pada tanggal 13 Juli 2003, telah tercatat sebanyak 26.953 cagar budaya yang sudah didaftarkan dari seluruh Indonesia. Pada situasi 2, dengan situasi bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak berdinding dan juga beratap. Dengan data yang kami peroleh, bangunan cagar budaya atau heritage di Indonesia itu diatur oleh 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 mengenai bangunan gedung, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang. Akan tetapi, undang-undang yang khusus mengatur adaptasi bangunan cagar budaya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur hal-hal mengenai adaptasi bangunan cagar budaya, yaitu di bab 1 dan ketentuan umum pasal 1, bab 7 pelestarian pasal 53, 54, 55, 78, 81 dan khususnya pada pasal 83 serta pasal 84. Sedangkan tugas dan wewenang serta pendanaan pelestarian cagar budaya itu diatur pada pasal 95, 96, 97 serta 98. Berikutnya ada situasi 3, dengan situasi terdapat banyak cagar budaya bangunan di Bandung yang belum diketahui oleh banyak masyarakat. Dengan data yang kami peroleh, berdasarkan hasil survei kami mengenai pengetahuan masyarakat akan cagar budaya di Bandung, terdapat 60 responden yang mengisi survei kami, namun masih banyak yang belum mengetahui apa saja cagar budaya bangunan yang ada di Bandung. Terdapat 11 cagar budaya bangunan di Bandung yang sudah diakui oleh Kemendikbud, contohnya seperti Gedung SMP 5, Hotel Savoy Homan, Gedung SLB Cicendo, Gedung Merdeka, dan sebagainya. Selanjutnya ada situasi keempat, dengan situasi bangunan cagar budaya dikelola oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Dengan data,
Bandung dikatakan sebagai kota cagar budaya dengan ribuan artefak peninggalan sejarah khususnya pada zaman kolonial bertebaran di hampir seluruh penjuru kota. Pada tahun 2010, pemerintah pusat mencatat ada 100 cagar budaya yang wajib dilindungi dan di tahun 2016 melalui peraturan wakil kota pemerintah Kota Bandung menambahkan jumlah bangunan yang diproteksi sebanyak 271 unit dengan Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil bahkan berencana untuk menambah lagi 1.500 cagar budaya untuk diproteksi. Berikutnya ada situasi 5. Dengan situasi kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan cagar budaya bangunan yang ada di Kota Bandung. Dengan data yang kami peroleh, setiap kawasan cagar budaya pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri yang berpotensi menjadi keunggulan. Upaya-upaya perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan ini perlu dilakukan dengan menyiapkan konsep dasarnya dalam bentuk master plan dan dokumen implementasi secara rinci. Konsep pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya tidak dirumuskan secara eksplisit, namun cukup menggambarkan bahwa pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan-batasan secara relatif ketat pada aktivitas yang pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi merusak cagar budaya. Berikutnya terdapat problem statement. Problem statement yang kami pilih adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan cagar budaya bangunan yang ada di Kota Bandung. Berikut ini merupakan total dana pengeluaran yang kami butuhkan dengan rincian kebutuhan social media activation sebesar 17.500.000 dan ada juga special event dengan total budgeting dari special event ini sebesar 10.920.000 dan yang terakhir ada marketing public relation dengan kebutuhan budgeting sebesar 12 juta rupiah. Berikut ini rincian budgeting pengeluaran special event. Oke, selanjutnya adalah strategi dan juga taktik. Nah, adanya kerusakan dan kehilangan pada bangunan dan benda cagar budaya ataupun bangunan dan benda yang berpotensi menjadi cagar budaya selama ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah dan juga masyarakat mengenai pentingnya cagar budaya dan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Karena hal tersebut, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, maka penting untuk kita untuk ikut berkontribusi dalam melestarikan cagar budaya yang ada di Indonesia, terutama di Kota Bandung, Jawa Barat. Mengapa cagar budaya di Indonesia harus dilestarikan? Karena cagar budaya itu merupakan sumber daya yang berbentuk budaya yang bersifat unik, terbatas, langka, serta tidak terbarui, sehingga perlu untuk dilindungi dari ancaman. Dengan melakukan kampanye melalui social media activation, diharapkan dapat menyebarkan kesadaran masyarakat atas pentingnya melestarikan cagar budaya. Oke, selanjutnya adalah strategi dan juga taktik. Yang pertama, strategi dan taktik yang akan kita gunakan adalah melalui social media activation, yaitu Instagram and TikTok activation. Instagram dan TikTok activation merupakan salah satu cara kami dalam mensosialisasikan campaign ini melalui sosial media Instagram dan juga TikTok. Target sasarannya adalah masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bandung, dengan target remaja ke atas berarti 18 hingga 35 ke atas. Dikarenakan algoritma dari aplikasi Instagram dan TikTok ini sangat bagus, maka kami menggunakan kedua aplikasi tersebut dengan tujuan untuk menyebarluaskan kampanye dari Malika Cagar Budaya dengan hashtag Start From Us melalui kedua akun media sosial tersebut. Instagram dan TikTok Activation akan mulai berjalan pada pertengahan bulan Agustus hingga bulan September. Nah, di Instagram dan TikTok ini kita akan mengunggah beberapa konten seperti poster campaign, poster lomba, video propaganda, informasi mengenai campaign, influencer, dan pemerintah yang bekerja sama, dan lain-lain di akun Instagram dan juga TikTok kami. Kemudian akan terdapat beberapa konten seperti Reels atau post TikTok yang membuat beberapa video seperti A Day in My Life, kayak jalan-jalan di beberapa cagar budaya di Kota Bandung, kemudian kita membuat review mengenai cagar budaya yang ada di Kota Bandung itu, kemudian membuat video edukatif mengenai cara melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan output, untuk TikTok sendiri, kita minimal mendapatkan 1.000 views dan 100 like, dan 10 share di setiap postingan TikToknya. Kalau di Instagram sendiri, kita mendapatkan minimal 500 views, 50 likes, dan 5 share di setiap postingannya. Untuk outcome-nya sendiri, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap apa itu cagar budaya, macam-macam cagar budaya, apa aja cagar budaya di Indonesia, terutama di Kota Bandung,
dan cara memanfaatkan, melestarikan, dan menjaga cagar budaya tersendiri. Untuk infografisnya, kita akan memposting feeds di Instagram berisi konten introduction dan history dari beberapa cagar budaya yang ada di Bandung, dan juga ada konten edukatif lainnya yang berhubungan dengan cagar budaya. Dengan outputnya mendapatkan minimal 100 likes dan 15 share di setiap postingan feeds, dan outcome-nya meningkatkan awareness dan juga pengetahuan masyarakat mengenai cagar budaya tersendiri. Masih dengan social media activation, kita akan membuat 7-day challenge to know cagar budaya in Indonesia. Nah, kita membuat challenge dengan memposting konten selama 7 hari yang nantinya akan berkolaborasi dengan para influencer yang sudah dipilih. Isi konten tersebut dapat berupa video edukasi tentang cara melestarikannya, melindungi, dan memanfaatkan cagar budaya yang dikemas dengan kreatif. Kita berniat untuk mengajak Eva Alicia, Stephanie Dish, Alivia Fitri, Anselma Putri, Ananza April, Nia Gania, Yoga Taufik untuk berkolaborasi dengan campaign yang kami buat dengan cara membuat satu postingan yang nantinya akan diposting di antara tanggal 8 hingga 14 Agustus 2022 menggunakan hashtag 7-Day Challenge, hashtag Get to Know Cagar Budaya Indonesia, dan hashtag Malika Cagar Budaya. Nah, dengan adanya challenge yang berkolaborasi dengan influencer ini diharapkan akan menjangkau masyarakat lebih luas lagi melalui sosial media. Nah, kami memilih TikTok dan juga Instagram sebagai tempat untuk melakukan challenge ini karena Instagram dan TikTok ini kan banyak digunakan ya oleh masyarakat di masa kini, sehingga berpotensi untuk lebih menjangkau target dari sasaran kami. Nah, target sasarannya itu siapa aja sih? Target sasarannya itu adalah masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bandung, yang berumur sekitar 18 hingga 35 ke atas. Challenge ini akan berlangsung selama 1 minggu dan akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 14 Agustus. Nah, yang pertama dari Eva Alicia dulu yang diposting tanggal 8, dia akan melukis salah satu cagar budaya sambil menjelaskan mengenai cagar budaya tersebut. Kemudian Stephanie Dish, yaitu jalan-jalan di cagar budaya Jakarta, karena dia berdomisili di Jakarta. Kemudian Alivia Fitri yang mengunjungi salah satu cagar budaya dan menjelaskannya. Karena Alivia Fitri berdomisili di Kota Bandung, maka ia akan mengunjungi salah satu cagar budaya yang ada di Kota Bandung. Kemudian untuk Anselma sendiri, ia akan membuat A Day in My Life di beberapa cagar budaya di Kota Bandung. Kemudian untuk Ananza April, dia menjelaskan apa itu cagar budaya dan cara memanfaatkannya, melindungi, dan melestarikannya. Lalu ada Nia Agnia yang akan membahas salah satu kasus cagar budaya yang lagi ramai seperti Candi Borobudur, contohnya. Dan yang terakhir adalah Yoga Taufik yang membuat tips and trick foto menggunakan kamera di outdoor dengan objeknya itu cagar budaya sendiri. Output yang diharapkan adalah mendapatkan minimal 3.000 views dan 500 like, dan 30 save dan 10 share. Untuk outcome-nya, meningkatkan awareness dan juga pengetahuan masyarakat mengenai cagar budaya. Dilanjut dari strategi dan taktiknya, untuk special event-nya sendiri, kita akan mengadakan lomba, pameran foto, dan juga talk show. Nah, kita akan membuat sebuah lomba fotografi yang bertemakan The Beauty of Cultural Heritage in the City of Bandung. Nah, nanti hasil dari foto-foto yang terkumpul akan dipajang dan dipamerkan ya di Malika Cagar Budaya Start From Us. Nah, di dalam pameran tersebut juga akan diadakan sebuah mini talk show yang akan diadakan bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dan kita akan menghadiri Ibu Kenny Dewi Kaniasari serupa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, dan dari pameran dan mini talk show ini akan diadakan pada tanggal 4 September 2022. Acara lomba fotografi ini juga dapat diikuti oleh semua umur dari mulai remaja hingga orang tua, dan pameran dapat dihadiri oleh semua kalangan umur. Dengan mengadakan lomba dan pameran cagar budaya, diharapkan masyarakat itu bisa mengetahui keberadaan cagar budaya yang ada di sekitarnya, khususnya di Kota Bandung. Dengan adanya acara ini juga masyarakat diharapkan ikut melestarikan dan menjaga keberadaan cagar budaya di sekitarnya, khususnya di Kota Bandung. Dan karya dari juara ke-1, 2, dan 3 akan diposting di akun media sosial kita, yaitu Malika Cagar Budaya. Boleh dilihat, kita berencana untuk menyelenggarakan pamerannya itu di Galeri Pusat Kebudayaan, di mana itu ada di Jalan Haripan nomor 7-9, Braga, Kecamatan Sumur, Bandung. Dan kita sudah membuat poster untuk lombanya seperti yang tertera di situ. Dan strategi dan taktik terakhir kami adalah mengenai marketing public relation. Kita yang pertama adalah menggunakan sponsorship. Sponsorship ini adalah salah satu cara kami untuk mendanai campaign dengan mencari sponsor yang bersedia ikut untuk mendanai campaign yang telah kami buat. Karena tentunya campaign ini kan membutuhkan dana yang lumayan besar ya. Oleh karena itu kami menggunakan sponsorship untuk ikut membantu dengan cara menyokong dana untuk keseluruhan campaign. Yang pastinya nanti akan ada benefitnya tersendiri. Benefit itu akan kembali lagi kepada para sponsorship. Nah, kami akan melibatkan sponsorship ini di mana aja sih? Nah, kita akan melibatkannya itu dalam pameran dan juga lomba, kemudian ada di 7 Days Challenge, Get to Know About Cagar Budaya, dan advertising untuk campaign ini.
Kami juga akan membuat proposal kepada beberapa perusahaan yang telah menjadi target kami. Beberapa mitra yang menjadi target kami adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bank, produk make up, dan media partner. Produk make up-nya ada MS Glow, media partnernya seperti NET, Kompas, Tribun News, banknya ada BRI, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya itu ada di Wonderful Indonesia. Nah, sponsorship ini akan dicari sebelum campaign ini dimulai, yaitu pada bulan Juli, dan akan dimulai dari awal campaign, yaitu pada bulan Agustus, dan berakhir pada bulan September. Dan yang terakhir adalah advertisement. Kami akan melakukan advertising di berbagai media dengan tujuan untuk mempromosikan kampanye kami. Kami akan menggunakan beberapa platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, terus ada juga koran online kayak Tribun News, Kompas, dan sebagainya. Dan juga kita akan menggunakan advertising di radio seperti di Prambors dan juga dan radio. Karena dengan melakukan advertising ini kita berharap ini bisa menjadi bisa membantu kami untuk menjangkau target sasaran dari campaign kami gitu. Target sasarannya itu adalah masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kota Bandung dengan target para pengguna sosial media dari kalangan remaja ke atas. Kemudian kami akan menggunakan advertisement ini di masa-masa tertentu seperti pada saat ada teaser kontes, poster lomba, teaser webinar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah advertising akan dimulai dari sebelum campaign ini dimulai. Oleh karena itu, advertising akan dimulai pada awal bulan Juli dan akan berakhir pada bulan September. Oke, selanjutnya pada bagian timeline social media activation, kami telah menyusun rancangan timeline ini dari bulan Agustus hingga September. Jadi pada awal bulan Agustus, TikTokers yang bekerja sama dengan kami harus memposting sebuah konten pada TikTok mereka di awal bulan Agustus. Lalu selanjutnya kami juga akan memposting beberapa feeds Instagram di Instagram kami, yaitu pada tanggal 4 Agustus hingga 14 Agustus. Dan ada juga instastory berupa challenge yang akan kami posting. Lalu selanjutnya kami juga akan memposting informasi untuk pembukaan lomba hingga nanti pengumuman dari pemenang lomba tersebut. Lalu pada timeline advertisement, kami akan mengiklankan seminggu 3 kali dalam periode bulan Agustus dan juga September. Lalu pada sponsorship, kami akan mengajukannya pada tanggal 15 Juli 2022. Lalu untuk special event, kami akan membuka lomba foto dari 14 Agustus dan akan mengumumkan pemenangnya di tanggal 6 September 2022. Lalu selanjutnya di special event juga kami akan membuat sebuah pameran yang akan dilakukan tanggal 4 September 2022. Oke, selanjutnya pada bagian evaluasi. Dari keempat strategi kami pada social media activation dilihat dari jumlah likes dan viewers konten TikTok pada masing akun-akun influencers. Dan kami harap masyarakat dapat mengetahui dan mengimplementasikan campaign Malika Cagar Budaya melalui konten yang dibuat oleh influencers TikTok. Lalu yang kedua, pada marketing PR sponsorships, dilihat dari pihak sponsor yang akan menerima pengajuan proposal kami atau tidak. Penerimaan ini sebagai bentuk bantuan dari pihak sponsor sebagai pendukung finansial pada campaign kami. Lalu yang ketiga, ada marketing PR advertisement atau advertising dilihat dari jumlah viewers Instagram, Facebook, TikTok, dan koran online, dan jumlah listeners radio sebagai bentuk berhasilnya iklan yang telah disebarkan. Nah, kami harap masyarakat dapat mengetahui dan mengimplementasikan cara untuk memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan cagar budaya. Lalu yang terakhir pada strategi kami ada special event, itu dilihat dari banyaknya antusias masyarakat yang mengikuti lomba foto. Nantinya hasil lomba tersebut akan ditampilkan pada pameran foto yang disertai oleh adanya mini talk show dengan pembicara dari Dinas Kebudayaan. Nah, kami harap dari special event ini masyarakat dapat mengetahui dan lebih sadar akan pentingnya memanfaatkan, melindungi, dan juga melestarikan cagar budaya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dari presentasi kelompok kami ini kami dapat bekerja sama untuk melestarikan, menjaga, dan bertindak cerdas dalam memanfaatkan warisan budaya. Jika bukan kita yang memulai dari kita sendiri, lalu siapa lagi? Jangan lupa untuk Malika, manfaatkan, lindungi, lestarikan cagar budaya yang ada di Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka dari itu, start from us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.